Halo semua, halo Cinta dan Dharma. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini, Cinta dan Dharma? Oke, ini kita mulai sekitar 4:00 apa nih? Oh, udah masuk lagi ya. Kalau begitu kita langsung mulai aja sekarang ya, kelasnya ya. Halo Shiva, kita baru mulai nih. Kita belum bahas apapun, jadi uh, let's just continue to follow the class ya. Silakan langsung diikuti kelasnya. Okay, everyone. I'm sorry today that I cannot turn on the camera again because apa namanya, jaringan di sini agak kurang stabil karena sedang di kampung halaman. Jadi sementara Kak Rahila matikan dulu kameranya ya. But I hope you still can understand my explanation. Tapi ke arah Hila harap masih bisa diinikan ya, diinikan, masih bisa dipahami ya penjelasan ke arah Hila ya. So without any further ado, I will ask you today what will we discuss. Hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait soal yang diberikan oleh admin Ratih di grup WhatsApp? Apakah ada kesulitan dalam memahami soalnya? Cita, Dharma, dan Shiva? Kali ini paket yang diberikan paket tryout ya. Paket tryout, jadi soalnya juga lumayan. Ada sekitar 20 soal ya. Halo Kelvin, kita baru mulai nih. Kita belum bahas apapun, jadi bisa langsung diikuti aja ya kelasnya ya. Tidak ada pertanyaan untuk soal hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari Cinta, Dharma, Kelvin, dan Shiva, mungkin kita mulai bahas soalnya aja dulu. Nah, kita mulai dari nomor 20 ya. Karena kalau Kak Rahila lihat ini soal yang di awal atau soalnya nomor satu itu adalah dialog ya. Dialog ini kita cuma butuh pemahaman ya. Pemahaman dan juga kemampuan vocabulary-nya harus ada. Seperti itu. Namun kalau yang di nomor-nomor akhir itu grammar. Nah, ini yang apa namanya, kita belum bukan belum ya, mungkin masih ada yang belum dipelajari gitu ya, grammar ya. Dan grammar ini kalau kita tidak pelajari agak kesulitan untuk menjawabnya nanti di real test seperti itu. Oke, nomor 18, 19 dan 20 ini merupakan jenis soal error recognition ya. Jadi kita diminta untuk mencari atau menentukan mana tulisan atau pilihan jawaban yang ditulis salah secara grammar. Seperti itu. Oke, without any further ado, let's start to discuss the questions here. First, untuk nomor 20,
mungkin Kak Rahila mau mulai dengan coba dari Shiva. Shiva coba dibaca soal nomor 20 dan dijawab ya. Ditentukan mana yang error di sini. Mr. President was being guarded by some policemen when he was here. Mm-mm. Jawabannya yang mana kira-kira Shiva? D. Yang D. Oke, thank you Shiva sudah dijawab dan sudah dibaca soalnya. Oke, ini soal grammar. Jadi perhatikan baik-baik. Kak Rahela besarkan sedikit dulu. Oke. Kalau misalnya masih kurang besar, nanti silakan dibesarkan sendiri ya di device masing-masing. Oke. Nah, nomor 20 ini kalimatnya adalah Mr. President was being guarded by some policemen when he was here. When he was here, I'm sorry ya, when he was here. Jadi kita diminta untuk menentukan mana yang error di kalimat ini ya. Teman-teman, kalau misalnya sudah berhadapan dengan soal error recognition atau finding error seperti ini, maka teman-teman cuma memperhatikan pada bagian yang digarisbawahi saja atau pada kata-kata yang digarisbawahi saja ya. Tidak di eh, yang lain itu hanyalah informasi tambahan untuk kita menentukan apakah yang digarisbawahi tersebut ya, salah secara grammar atau tidak. Seperti itu. Nah, langkah pertama ketika teman-teman mau menentukan mana yang salah, jika jika ketika sekali baca kayaknya masih kesulitan untuk menemukan jawabannya, berarti teman-teman silahkan membaca, mengartikan terlebih dahulu. I'm sorry, jika teman-teman sekali baca belum menemukan jawabannya atau teman-teman belum nggak bisa membayangkan, belum bisa menerka-nerka grammar mana yang error di sini, maka teman-teman harus menerjemahkan terlebih dahulu kalimatnya, gitu ya. Terjemahkan dulu kalimatnya, karena kalau dari terjemahan itu eh, bisa jadi kita bisa menemukan mana yang errornya, karena dari segi penerjemahannya mungkin bisa apa namanya terjemahan versi bahasa Indonesianya mungkin bisa eh, kayak ada yang terlihat aneh gitu ya, ada yang terlihat nggak cocok atau nggak sesuai gitu. Nah, kalau gitu kita terjemahkan terlebih dahulu untuk soal ini. Kalimatnya adalah Mr. President, tadi sudah dibaca, kita artikan Mr. President berarti Pak Presiden was being guard. Sudah apa namanya dulu, I'm sorry, how to say it? Hmm, Mr. Presiden itu sedang di guard itu apa ya di bahasa Indonesianya? Di ditemani, di dijaga ya, dijaga ya. Ada yang berbicara tadi, Kurniawan? Sorry kepencet, Kak. Oke, siap. Gak apa-apa. Oke, dijaga ya. Pak Presiden sedang dijaga. Kenapa Kak Rahila bilang sedang dijaga? Karena ada kata being di sini. Ada was being ya. Was being atau was dan being gitu ya. Was dan being ini menunjukkan bahwa dia kalimat pasif, pasif untuk apa? Pasif, hmm, pasif untuk past continuous, past continuous. Nah, pasif past continuous itu rumusnya adalah dia objek ya, objeknya di awal ya, objek, kemudian was atau were, kemudian diikuti dengan being, dan diikuti dengan verb 3. Nah, itu rumusnya. Gitu ya. Was being guard sedang dijaga by some policemen oleh beberapa polisi ya.
When he was here, ketika dia sedang berada di sini. Nah, ketika dia berada di sini ya gitu artinya. Ketika dia berada di sini. Oke, sudah diartikan ya. Sudah diartikan. Secara makna kalau kita lihat di sini nggak ada yang nggak sesuai gitu ya secara makna ya. Kalau misalnya masih belum menemukan tidak ada yang sesuai, ya udah selanjutnya kita perhatikan ke setiap pilihan jawabannya ya. Nah, perhatikan struktur dari setiap grammar pada setiap pilihan jawabannya. Yang pertama, Mr. President. Mr. President di sini tidak ada masalah. Penggunaan Mr. sudah benar seperti itu, yaitu M dan R, R-nya dikecilkan, kemudian ada huruf, kemudian ada tanda titik ya. Dan tulisan presidennya sudah tepat. Presiden itu ditulis dengan huruf P besar. I'm sorry, ya. Dengan huruf P besar. Itu ya. Ketika presidennya sebagai sapaan. Ya, di sini sebagai sapaan jadinya ya. Kemudian, was being guard. Nah, kata guard yang selanjutnya. Kata guard di sini, oke tadi ada yang masuk ya. Dava, hai Dava, kita baru bahas soal nomor 20. Ini bukan selesai ya, memang bahasnya dari nomor akhir. Jadi langsung diikuti aja ya. Hmm, yang kedua guard, guard itu guard itu memang artinya menjaga, ya. Tapi guard ini dia itu verb satu. Verb satu. Verb 2-nya dan verb 3-nya apa? Guard, verb satu. Guarded, guarded. Nah, jadi kalau kita lihat pada rumusnya yang sudah Kak Rahila tulis di bawah, yang object was verb being dan verb 3, itu berarti guard itu harusnya ditulis dengan kata guarded. Karena setelah being harusnya diikuti dengan verb 3, bukan verb satu. Ya, berarti sebenarnya jawabannya ada di B. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah menemukan seperti ini ketika bahas dua pilihan jawaban, ternyata sudah menemukan langsung jawabannya, the rest of them untuk yang sisanya nggak usah dilihat lagi kalau nanti di real test, karena itu akan buang-buang waktu. Jadi diabaikan aja. Kalau udah ketemu jawabannya yang salah, langsung dipilih itu dan move ke soal lainnya ya. Kayak gitu. Oke, right. Sekarang untuk soal nomor 20, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan soal nomor 20? Bisa dipahami kenapa jawabannya yang B? Clear, Kak? Oke, siap. Oke, kalau sudah clear, kalau begitu kita langsung hmm, lanjut ke soal nomor 19 ya. Oh ya, ini karena ada catatannya, silahkan di screenshot dulu. Nanti kalau sudah, kabari Kak Rahila. Kalau sudah. Dan oke, yang lainnya sudah, selain Kurniawan.
Oke, Kak Rahila anggap sudah ya. Jadi Kak Rahila hapus dulu untuk coret-coretnya. Siap. Oke, sip. Sekarang kita ke nomor 19. Oke, tadi sudah Shiva. Sekarang coba Dharma. Soal nomor 19 dibaca soalnya dan dijawab. Izin Kak, nomor berapa Kak? Nomor 19. Nomor 19. If I Mm-mm, live in Sydney, next Saturday mm-mm, I will went to Adolf's performs in Opera House. mm-mm. Jawabannya yang mana itu yang benar? Si, Oke, sih ya. Thank you Dharma, sudah dijawab. Oke, sekarang perhatikan nomor 19. Nomor 19 ini sebenarnya bukan tanpa ya, sekilas kita melihat dari awal ini sudah diberikan clue ya. Sudah diberikan clue. Apa clue-nya? Di awal kalimat diawali dengan kata if. Kemungkinan ini menggunakan pola conditional. Conditional. Cuman kita perlu menentukan apakah ini conditional tipe 0, tipe 1, tipe 2, atau tipe ketiga. Nah, dalam kita menentukan tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe ketiga, tentu sebelumnya harus belajar dulu nih tentang conditional. Sebelumnya udah belajar belum tentang conditional di kelas sebelumnya? Kalau di kelas Kak Rahila, oh, I forgot. Udah pernah belum ya untuk periode ini belajar tentang conditional? Siap sudah Kak, cuman mungkin sedikit perlu di-refresh saja Kak. Sebenarnya udah pernah Oke, sama Kak siap. Uke juga sih kayak. Oke, baik. Oke, thank you Kurniawan atas responnya. Siap, berarti udah pernah, cuman yuk kita belajar sedikit lagi ya hari ini. Tapi Kak Rahila bahas nomor 19 saja ya, gitu ya. Nanti karena di nomor 18 juga ada lagi. Oke, nomor 19 ini cara kita menentukannya, perhatikan di penggunaan kata if dan subjek dan verbnya ya. Kemudian selanjutnya di bagian klausa selanjutnya, setelah klausa if, kan dia ada if clause, ada main clause ya. Di bagian main clause-nya, perhatikan di bagian ini juga. Jadi ada dua bagian ya. Kalau pada if clause-nya atau pada kalimat yang if subject verb itu dia menggunakan simple past ya, menggunakan pola simple past, maka sudah pasti ini dia menggunakan tipe kedua. Oke, Kak Rahila besarkan. Oke, bentar. Kak Rahila tulis di mana ya? Di sini ya, kali ya. Kondisional tipe kedua itu rumusnya if, simple past, koma, past future, past future. Atau Kak Rahila tulis di bawahnya lagi, Kak Rahila jabarkan biar lebih detail. If subject plus verb 2, koma, subject plus which plus verb 1. Oke. Jadi itu rumus lengkapnya. If subject verb 2, koma subject word verb 1. Ya. Nah, setelah kita melihat rumusnya seperti ini, coba kita perhatikan pada keempat pilihan jawaban yang sudah digarisbawahi. Pada keempat pilihan jawaban yang digarisbawahi.
Yang pertama in. Yang A in, di situ nggak ada masalah apa-apa sebenarnya. Ya, nggak ada masalah apa-apa. Kenapa? Karena untuk menyatakan sebentar, Sydney itu kota ya. Sydney kota. Ya, Sydney kota ya. Jadi dalam menyatakan ketika kita tinggal di sebuah kota, kota apa lagi ya? Kota, negara, benua, desa, ya, itu selalu pakai in. In itu untuk apa? City, country, country, apalagi eh village ya. Village itu desa, apalagi tadi? Benua ya. Benua, kontinen. Kontinen. Jadi dia ini tuh untuk ketika kita menyatakan city, kota, country, negara, village, desa, dan kontinen, benua itu kita pakai in. Jadi in Sydney itu udah benar tulisannya ya. Kemudian, oh ya sebelum sebelum ke selanjutnya, in itu intinya dia untuk cakupan yang sangat luas, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bilang, kalau misalnya kabupaten gimana Kak Rahila? Kabupaten masih in. Provinsi gimana Kak Rahila? Provinsi masih in. Kecamatan gimana Kak Rahila? Kadang kan aku juga bilang kayak kecamatan dua gitu. Gimana Kak Rahila? Masih pakai in. Karena kecamatan itu cakupannya masih luas. Dusun, Kak Rahila gimana? Masih pakai in. Karena masih luas ya. Hitungannya masih luas itu. Oke, itu untuk in. Jadi nggak ada masalah di sini yang in. Kita lihat ke yang B, next. Next Saturday. Next Saturday. Next itu artinya selanjutnya. Atau kalau disambungkan dengan Saturday, berarti Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sabtu depan gitu ya. Sabtu depan. Sabtu depan. Jadi di sini juga nggak ada masalah. Kalau untuk menyatakan Sabtu depan ya next Saturday. Minggu depan next week. Bulan depan next month. Jadi itu nggak ada masalah penggunaan next di situ ya. Kemudian bagian yang C, when, I would when. Nah, perhatikan pada rumus yang tadi Kak Rahila tulis di bawah. Perhatikan ke bawah. Di tempat tinta biru itu ya. Untuk bagian main clause, jadi mungkin ada yang lupa apa itu if clause, apa itu main clause yang Kak Rahila sebutkan dari tadi ya. If clause itu yang ini. Ini if simple past itu if clause. If clause. Ini sampai sini sisanya main clause. Nah, main clause. Nah, pilihan C itu masuk pada bagian main clause. Ya. Main clause-nya yang mana Kak Rahila? Yang I would when. I would when. Dan seterusnya. Jadi kita lihat yang intinya aja, I would when aja. I would when karena itu I-nya subjeknya, would adalah kata bantunya, when adalah harusnya kata kerja pertama di situ. Namun di sini ditulis when. When itu adalah kata kerja ketiga dari kata go. Jadi harusnya ditulis dengan go, gitu ya. Jadi yang C ini salah. Oh, I'm sorry. When itu verb 2 ya. Sorry, go when gone ya. Harusnya di situ ditulis verb 1. I would go to Adele's performance in Opera House. Oke, jawabannya adalah yang C. Kak Raila bahas yang D dong. Oke, performance di situ tidak ada masalah. Untuk menyampaikan pertunjukan, ya kita bisa pakai kata performance.
Oke, nah sudah selesai untuk soal nomor 19. Jadi itu jawabannya adalah yang C. Alasannya karena di situ harusnya ditulis dengan kata go kalau sesuai dengan rumusnya, yaitu verb satu dari go. When itu adalah verb 2 dari kata go, gitu ya. Oke, all semuanya. Kak Rahila sudah jelaskan untuk soal nomor 19. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu untuk soal nomor 19 atau masih ada yang dibingungkan dari soal ini? Masih ada yang belum dipahami maksudnya? Apakah masih ada yang belum dipahami? Sudah Kak, paham. Sudah, oke. Kalau begitu, silahkan di-screenshot dulu untuk catatannya yang di layar. Nanti kalau sudah, tolong diberitahu ke arah ya, biar kita langsung lanjut ke soal selanjutnya. Sudah ada screenshot? Oke. Siap, kalau sudah, mari kita lanjut ke soal nomor 19. Nomor 18. Salah. BTW tempat kalian panas nggak sih? Ya ampun, di sini panas banget sejak pertama hari raya. Oke, nomor 18. Nomor 18 masih dengan if clause ya. Tadi Shiva Dharma sudah. Sekarang Kelvin coba nomor 18 dibaca dulu soalnya. Kemudian ditentukan jawabannya. If you want to pass the volleyball competition, you have to study harder. Yang C, Kak, jawabannya. Oke, yang C jawabannya. Siap. Thank you, Kelvin. Yang C, oke, kita lihat bersama-sama. Di sini menggunakan if clause lagi karena bagian kalimatnya, di awal kalimatnya disebutkan kata if ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat apakah di sini if clause-nya tipe 0, 1, 2, 3, ya. Di bagian if-nya ini, oke, bagian if clause-nya di sini menggunakan Hmm, sebentar. If you want to pass the volleyball, you have to. Oke. Di sini menggunakan pola, kalau misalnya gini, teman-teman, kalau misalnya penggunaan if, subject, dan verb satu, itu ada dua kemungkinan ya. Ada, iya benar, Cinta. Bisa jadi C ya. Jadi gini, Kak Lila agak bingung nih sebenarnya. Jadi kita coba perhatikan lagi ya.
Untuk penggunaan if kemudian pakai verb 1, if subjek dan verb 1 itu kemungkinan itu antara tipe 0 atau tipe 1 gitu. Antara tipe 0 atau tipe 1. Nah, eh namun di sini yang menjadi kita bingung gitu ya. Yang kalau Karhila sendiri bingung itu karena di bagian sini. Subjek, has to, dan pakai verb 1. Nah, gini teman-teman. Sebenarnya penggunaan has to ini bisa lari ke tipe 0, bisa lari ke tipe 1. Jadi gimana cara membedakannya? Teman-teman harus melihat pada fungsinya pada kalimat ini, ya. Karena tipe 0 itu dia untuk menyatakan fakta. Jadi hal yang udah pasti terjadi itu tipe 0. Mungkin karena saya tulis di sini ya. Tipe 0, tipe 0 ya. Fakta. Kalau tipe 1 itu dia kemungkinan besar akan terjadi. Kemungkinan besar akan terjadi. Gimana sih tulisannya? Kemungkinan besar akan terjadi. Oke, tadi ada yang tulis di kolom chat siapa nih? I think ini tipe 1, Kak. Oke, let's see. Thank you, Kurniawan, sudah diberitahu. Oke, let's see ya. Tipe 1 kemungkinan besar akan terjadi. Nah, karena penggunaan has to di sini sebenarnya bisa ke tipe 0 atau tipe 0 dan juga tipe 1, tapi kita lihat fungsinya dalam kalimat ya. Kita lihat konteksnya ya. Untuk mengetahui bagaimana kita bisa mengerti maksud dari kalimat ini, kita artikan dulu kalimatnya ya. If you want to pass. Jika kamu ingin, jika kamu ingin to pass the volleyball competition, lulus atau menang di kompetisi bola voli, you have to study harder. Kamu harus belajar lebih giat. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apakah ini sebuah fakta? Ketika kita sudah belajar dengan giat, apakah faktanya kita akan lulus sebuah kompetisi? Apakah pasti kita akan lulus sebuah kompetisi di realitanya? Not really, Kak. Nah, benar. Bukan tidak mungkin ya, belum tentu. Belum tentu. Tapi kemungkinan besar apakah akan terjadi? Iya. Kemungkinan besar akan terjadi ini maksudnya bukan berarti udah pasti terjadi, no. No, bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah ketika kita menyatakan kemungkinan besar akan terjadi, berarti kira-kira 85 sampai 90% itu akan terjadi. Masih ada 10% lagi. Masih ada 10% lagi kemungkinan tidak akan terjadi. Gitu ya. Atau lebih mudahnya kemungkinan atau lebih mudahnya apa namanya? Ketika kita sudah belajar giat, peluang untuk lulus itu, peluang untuk menang itu lebih besar. Nah, gitu. Jadi karena ini kemungkinan besar akan terjadi kalau kita lihat dari maknanya, berarti kalimat ini menggunakan tipe 1. Kalau menggunakan tipe 1, rumusnya adalah if simple present
atau subject plus verb 1. Kemudian bagian main clause-nya itu simple future atau subject plus will plus verb 1. Oke, sekarang pertanyaannya. Kak Rahila, bagian main clause-nya subject, will, dan verb 1, Kak Rahila. Bukan has to. Kok bisa dia harus bisa Kak Rahila bisa Kak Rahila kategorikan dengan tipe 1? Secara grammar dia masuknya bisa jadi ke tipe 0. Kenapa bisa seperti itu? Karena will di sini bisa digantikan dengan modal yang lain. Has to kan termasuk modal. Can termasuk modal. May termasuk modal. Itu bisa digantikan. Jadi will di sini bisa digantikan dengan has to. Gitu ya. Bisa digantikan dengan has to. Sudah. Sampai sini dulu. Oke. Selanjutnya kita perhatikan pada setiap pilihan jawaban, kita tentukan. Kita lihat mana yang salah. Ya. Untuk yang A, kata want di sini sudah tepat. Secara grammar, if, subject, dan verb 1. Oke. If, subject, dan verb 1. Oke, sudah tepat yang A. Yang B, past. Di sini juga sudah tepat tulisannya. Kenapa? Di situ pakai verb 1. Karena setiap kata kerja yang diikuti dengan to harus selalu menggunakan verb 1. Kata kerja yang diikuti dengan to harus selalu menggunakan verb 1. Oke, yang B sudah tepat. Kemudian kita move ke yang C. Yang C has to. Kak Rahila ini sudah tepat dong Kak Rahila. Harusnya. Tapi sayangnya belum tepat. Karena perhatikan subjek sebelumnya. You itu artinya kamu ya. Jadi you itu pasangannya bukan has to tapi have to. Have to. Ini Kak Rahila tulis di bawah sini ya. Have to itu digunakan ketika subjeknya I, you, we, they. Atau singkatnya Ayu Dewi ya. Atau mudahnya Ayu Dewi. Kalau has to, dia ketika subjeknya she, he, it. She, he, it. Nah, jadi karena di situ subjeknya subjeknya you, maka harusnya pakainya have to. Jadi jawaban yang salah ada di C. Seperti itu. Kalau kita lihat yang D, di situ juga sudah tepat. Harder, lebih giat. Giat tulisannya seperti itu. Hard ditambah er. Hard ditambah er. Kalau teman-teman pernah belajar ini penggunaan komparatif. Yang memberikan arti lebih. Lebih giat, lebih pintar, lebih cerdas, gitu-gitu lah. Oke, sudah selesai untuk penjelasan nomor 8. Jawabannya C dan itulah alasannya kenapa jawabannya C. Karena has to itu bukan pasangan dari you. You itu pasangannya adalah have to. Oke, seperti itu. Apakah bisa dipahami penjelasannya atau masih ada yang belum jelas atau belum dimengerti? Sudah Oke, kalau jelas, Kak. Oke, sudah jelas. Kalau sudah jelas, silahkan di screenshot dulu di sini karena banyak banget catatannya ya. Kalau sudah di screenshot, silahkan dikabarin Kak Rahilanya biar Kak Rahila tahu kalau kalian sudah screenshot dan kita bisa move ke nomor selanjutnya. Oke, Nova sudah. Yang lain bagaimana? Siap jelas, Kak. Oke, siap. Oke, Kelvin. Oke.
Sip. Kalau begitu kita move ke nomor 17 ya. Tadi, nah tunggu. Tadi Dharma sudah, Shiva sudah, Kelvin sudah. Sekarang tunggu Kak Raila pindah ke nomor selanjutnya. Ini lama banget napasnya. Nomor 17, oke. Alright, nomor 17 dia berkaitan dengan caption. Nah, ini Kak Rahila tunjukkan captionnya ya. Atau gimana sih? Nah, fotonya ini, captionnya ini. Oke. Nomor 17, ini siapa yang keluar tadi? Terlempar atau bagaimana nih ya? Kelvin Dharma Siva sudah. Sekarang ke Cinta deh. Cinta nomor 17 coba dibaca soalnya dan dijawab. From the caption above, when was the picture taken? Mm-mm. Jawabannya yang mana? Sebentar, Kak. Oke. B, Kak. B, oke siap. Thank you, Cinta sudah dijawab. Nah, soalnya di sini, from the caption above. From the caption above. Dari caption di atas. When was the picture taken? Oh, Nova tadi terlempar ya. When was the picture taken? Kapan gambar itu diambil? Ya. Nah, dari caption di atas katanya, kapan gambar itu diambil? Dari soalnya aja kita sudah dikasih tahu dari mana kita cari jawabannya. From the caption above, dari caption di atas. Berarti kita cuma perlu fokus pada captionnya langsung. Mana captionnya ini? Ini captionnya. Ini captionnya. Jadi itu captionnya yang perlu kita perhatikan. Oke, sudah. Dari caption di atas kapan gambar itu diambil. Oke, kita perhatikan pada captionnya, kita baca informasinya. Singapore Airlines agak kecil ya. Nah, ini kita besarkan sedikit ya. Singapore Airlines A380 pesawat apa namanya Singapura di nomor atau Singapore Airlines nomor A380 checking off. Checking off itu apa? Berangkat atau terbang ya. Uh, check off, cek. Hmm, ya, at terminal A di terminal A of Zurich Airport di terminal A di Bandara Zurich ya. On September 8, 2018 di tanggal 8 September 2018. Oke. Kalau kita lihat pada gambarnya sedikit, kita lihat sebentar ya. Captionnya sesuai dengan gambarnya juga
Gambarnya itu adalah pesawat Singapore Airlines lagi terbang. Baru apa namanya take off ya. Apa sih bahasa Indonesia take off tuh? Berangkat ya gitu bilang ya. Lepas apa sih bahasa Indonesianya? Kita artikan berangkat ya. Lepas landas ya. Lepas landas. Oke. Lepas landas. Ya benar, Kurniawan. Thank you. Lepas landas ya kita bilang ya. Kalau misalnya bis atau travel ya kita bilang berangkat ya. Kalau pesawat kita bilang lepas landas. Oke. Lepas landasnya itu di tanggal I'm sorry. Fotonya itu adalah pesawat Singapore Airlines lagi lepas landas gitu ya. Oke, Dava. Dan di captionnya tadi kita perhatikan ini berangkatnya itu atau lepas landasnya itu di tanggal 8 September 2018 ya. Oke. Kita perhatikan di bawah pada nomor 17. Nah, from the caption above, when was the picture taken? Jawaban 8 September 2018 itu ada di pilihan B. Nah, cara penulisannya beda, tapi informasinya sama. Ya. Seperti itu. Oke, jawabannya ada di pilihan B. Jadi, teman-teman, ketika kita berhadapan dengan soal seperti ini, dari soalnya itu harus diperhatikan ya. Ada informasi yang bisa mempermudah kita, mempercepat kita dalam menemukan jawaban, silahkan digunakan. Kayak tadi soalnya adalah from the caption above, dari caption di atas. Berarti teman-teman cuma perlu fokus pada captionnya aja. Kalau mau lihat gambarnya sebentar, seperti kita lakukan tadi, untuk lebih meyakinkan dengan captionnya, atau biar lebih bisa paham dengan captionnya, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa banget. Nah, tapi kita perhatikan captionnya dulu untuk menemukan jawabannya. Gitu ya. Dan sama seperti soal reading, atau soal yang teks bacaan, ketika kita berhadapan dengan soal caption, picture dan caption seperti ini atau cuma picture doang, seperti misalnya cuma gambar simbol gitu ya, itu jangan dilihat gambarnya dulu. Maksudnya jangan diperhatikan gambarnya dulu. Kalau dilihat pasti kelihatan. Begitu kita buka soal selanjutnya, kita kelihatan gambarnya. Tapi nggak usah diperhatikan dulu kayak gambar ini tentang apa ya, nggak usah. Langsung lari ke soalnya, karena soalnya itu bisa jadi hanya mengarahkan kita pada fokus tertentu pada gambar dan captionnya. Contoh seperti soal nomor 17 ini, dari awal dibilang from the caption above, dari caption di atas. Berarti kita hanya perlu fokus pada captionnya aja. Apakah kita perlu melihat gambarnya? Boleh, tapi tidak terlalu lama di gambarnya kita melihat. Tapi kita melihat pada caption, lebih utamakan captionnya. Ini bisa jadi cara untuk menghemat waktu ketika nanti menjawab soal nanti. Oke? Siap. Apakah ada pertanyaan soal nomor 17? Atau masih ada yang belum dipahami? Nope, Kak, all clear. Oke. Kalau begitu, kalau sudah clear semua. Ini tadi Amelia baru gabung ya. Kalau ini Amelia kita bahasnya di bawah ya Amelia ya. Jangan kaget lihat nomor 17, waduh udah selesai. Bukan. Masa menitnya baru berapa menit udah nomor 17 belum. Jadi kita bahas dari bawah, dari nomor 20, 19, 18, kemudian sekarang 17. Nah, sekarang kita mau ke nomor 16 ya. Saya juga tadi ada yang baru bergabung. Siapa tadi lagi sebelumnya? Nova kayaknya ya. Tapi ini terlempar sepertinya ya. Oke. Tadi sudah Cinta, Dharma, Shiva. Sekarang kita ke, oh ya, Dava tadi nggak bisa on mic ya. Kurniawan deh, nomor 18. Coba dibaca soalnya dan juga diberi tahu jawabannya yang mana menurut Kurniawan. Siap, Kak. Question number 16. What is the purpose of the caption above? My answer is A, Kak, to give detailed description of the picture. Okay, very good. Thank you, Kurniawan. What is the purpose of the caption above? Sorry.
What is the purpose of the caption above? Eh, artinya apa tujuan dari caption di atas? Nah, ini soalnya ditanya apa tujuan dari caption di atas. Kalau kita lihat dari pilihan jawaban, gimana sih? Gini. Kalau soal kayak gini tuh, coba lihat ke pilihan jawabannya dulu ya. Coba lihat ke pilihan jawabannya dulu. Karena kalau pertanyaan seperti ini, biasa jawabannya sangat umum. Sangat umum gimana? Kita nggak perlu memahami captionnya secara detail. Kayak misalnya kan ini kan caption di atas itu kan penjelasan tentang penerbangan Singapore Airlines di tanggal 8 September 2018 di Bandara Zurich, di Terminal A gitu kan. Nah, apakah di pilihan jawabannya ada penjelasan seperti itu kayak to give the information about the Singapore Airlines taking off kayak gitu ya? Apakah ada penjelasan seperti itu? Itu boleh nanti di dipilih jawabannya gitu ya. Tapi terkadang ini jawabannya general gitu kayak tanpa kita melihat caption pun memang sudah seperti itu jawabannya. Maksudnya gimana? Gini. Karena Hilal langsung bilang aja ini nomor 16 jawabannya yang A. Kenapa yang A? Karena di situ bunyinya to give detailed description of the picture. Untuk memberikan deskripsi detail terhadap gambarnya. Nah, ini memang tujuan dari caption secara umum ya. Nah, karena jawabannya seperti ini, jadi ya teman-teman tanpa membaca teksnya atau membaca captionnya pun, teman-teman bisa menebak jawabannya gitu. Tapi apakah ketika kita berhadapan dengan soalnya, kita perlu membaca captionnya terlebih dahulu? Boleh, malah dianjurkan untuk membaca captionnya dulu. Gitu ya, membaca captionnya dulu. Karena yang ditanyakan adalah what is the purpose of the caption above. Gitu ya, teman-teman baca captionnya dulu, baru kemudian baca pilihan jawabannya. Gitu ya. Tadi Kak Rahila bilang awalnya baca pilihan jawabannya dulu ya? Bukan. Baca captionnya dulu, kemudian baca pilihan jawabannya. Gitu. Sudah pasti pertama baca soalnya. Setelah baca soalnya, baca captionnya. Setelah baca captionnya, cocokkan dengan pilihan jawabannya. Cocokkan dengan pilihan jawabannya. Gitu ya. Seperti itu. Biar lebih detail lagi, coba kita lihat pilihan B, C, dan D ya. Biar lebih meyakinkan pilihan A ini jawabannya salah. Kalau yang B, to tell about who was the viewer of the picture. To tell about, untuk memberitahu bahwa tentang who was the viewer, siapa yang menonton. A viewer itu ya menonton atau melihat of the picture, melihat gambar tersebut. Nah ini di captionnya tidak memberikan informasi itu. Jadi yang B ini salah. Kemudian kalau yang C, to explain how big is the plane, untuk menjelaskan seberapa besarnya pesawat itu. Ini juga bukan jawabannya, karena di captionnya tidak menginformasikan hal demikian. Kalau yang D, to show the readers how A380 taking off at the terminal in Zurich. Untuk menunjukkan pembaca bagaimana pesawat yang nomor E380 lepas landas di terminal di Bandara Zurich. Nah, ini juga bukan informasi yang disampaikan di caption, karena di caption tidak menjelaskan bagaimana pesawat tersebut lepas landas gitu. Jadi jawaban ini juga salah. Oke, setelah kita melihat informasinya atau pilihan jawabannya, ya kita bisa tentukan dan kita bisa ketahui bahwa pilihan A adalah jawabannya. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan dulu untuk soal nomor 16 atau masih ada yang belum dipahami? Apakah ada pertanyaan?
Aman, Kak. Oke. Oke, kalau begitu, kalau aman, tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 15. Oke. Nomor 12, 14, 15, 12, 13, 14, 15 adalah soal teks bacaan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya perlu untuk membaca teksnya, boleh beritahu ke Rahila dulu. Jadi biar Kak Rahila tunjukkan untuk teksnya. Tadi Kurniawan sudah, Syifa sudah, Dharma sudah, Cinta sudah, sekarang Amelia. Coba dibaca soalnya dan dipilih jawabannya mana yang tepat. Tapi kalau misalnya butuh untuk membaca teksnya, beritahu Kak Rahila ya, biar Kak Rahila bantukan untuk perlihatkan teksnya. Silakan Syifa, silakan Amelia. What's happened when a bank customers spend more money than they have in their account? The answer is C. They will have to have a meeting with the bank manager. Okay, very good. Thank you, Amelia, for telling me your answer. Oke, nomor 15. Nah, ini meskipun sudah pernah Kak Rahila sampaikan dan berkali-kali Kak Rahila ingatkan, ketika berhadapan dengan soal bacaan atau soal text reading, jangan dibaca teksnya dulu, tapi baca soalnya dulu untuk mempersingkat waktu, karena belum tentu soalnya yang disajikan itu mengharuskan kita membaca teksnya secara keseluruhan. Oke. Seperti nomor 15 ini. What happens? Apa yang terjadi? When a bank customer, ketika customer bank atau pengguna bank spends more money, menghabiskan lebih banyak uang than they have, daripada yang mereka punya in their account, di akun mereka. Daripada yang mereka punya di akun mereka. Nah, soal ini kan tadi artinya soalnya apa? Apa yang terjadi ketika customer bank itu menghabiskan uang lebih banyak dibandingkan yang mereka punya di akun mereka. Ini kalau kita lihat soalnya, kita nggak perlu baca teksnya secara keseluruhan. Yang perlu kita lakukan apa? Pertama, tandai keywords-nya di soal apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah tentang penggunaan apa yang harus si customer lakukan, apa yang perlu dilakukan oleh customer ketika mereka menghabiskan uang lebih banyak daripada akun mereka. Jadi keywordsnya agak lumayan banyak ya. Jadi ini yang perlu ditanyakan, ya, yang perlu kita cari, informasinya perlu kita cari, ya. Kita cari informasi itu pada teks bacaan. Jadi kita nggak perlu baca seluruhnya. Yang perlu kita lakukan apa? Scanning namanya. Scanning itu kita cari cuman pada informasi yang mau kita temukan, yang mau kita baca, gitu ya. Nah, kita lihat pada paragraf pertama dulu. Pada paragraf pertama, apakah ada informasi tentang customer? Pertama, perhatikan kata customer ya. Kata customer dulu kita cari. Kata customernya ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Atau sinonim dari customer ada? Nggak ada juga. Ya. Kenapa Kak Rahila bilang sinonim dari kata customer? Karena hati-hati, pada teks bacaan dan pilihan jawaban seringnya menggunakan sinonim atau kata yang lain. Informasinya masih sama, tapi kata yang digunakan sinonimnya. Gitu. Jadi nggak sama kata-kata yang digunakan antara teks dan pilihan jawaban. Jadi teksnya mungkin dibilang customer, mungkin di pilihan jawaban bisa jadi user. User itu kan juga pengguna atau pengguna ya. Nah, customer juga pengguna. Jadi sama gitu. Seringnya seperti itu, tapi nggak menutup kemungkinan juga dipakai kata yang sama gitu ya. Jadi di paragraf pertama tidak ada kata customer, kita move ke paragraf kedua. Paragraf kedua, apakah ada customer atau misalnya user atau misalnya people juga bisa. People. Tidak ada juga ya. Ada tadi, ada people.
Ada people, tapi untuk di sini informasinya bukan tentang penggunaan uang yang lebih banyak, tapi tentang apa namanya di sini? Yang people yang pertama itu tentang sebentar, have branches in early. Tentang pengguna yang bisa menemukan bank lebih mudah karena punya cabangnya gitu ya. Kemudian untuk people yang kedua ini dia masih dengan informasi yang sama tentang penggunaan, tentang lebih mudah lebih mudah gimana sih bahasa Indonesianya? Lebih mudah ke bank yang ada cabangnya karena lebih dekat gitu ya intinya ya. Lebih mudah dijangkau gitu maksudnya, lebih mudah dijangkau gitu. Oke, paragraf kedua nggak ada informasi customer yang berkaitan dengan penggunaan lebih banyak uang, nggak ada ya. Kalau paragraf ketiga, people ada masih. Kemudian customer juga ada di sini. Di sini juga ada. Nah, selanjutnya perhatikan dari kata-kata itu di kalimat itu apakah informasinya ada tentang penggunaan lebih banyak uang? Nggak ada. Nggak ada penggunaan lebih banyak uang. Ya. Jadi di situ penggunaannya adalah sebentar. Apakah karya salah? Oh, nggak ada ya, nggak ada. Penggunaan people yang pertama di situ tentang orang yang bekerja di bank cabang. Jadi lebih ke pekerjanya gitu ya. Kalau yang customers di situ, customers itu pengguna tapi bukan terhadap orang yang menggunakan uang lebih banyak ya. Kalau di situ ya. Yang customers kedua, yang terakhir di paragraf tersebut, di situ tentang bahwa security menjaga uang untuk melindungi uang pekerja dan customer atau pengguna. Gitu ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan penggunaan uang lebih banyak. Gitu ya. Kalau paragraf selanjutnya ada penggunaan customer di sini. Di sini mana lagi? Cuman itu. Nah, kita perhatikan kata customer di sini. Perhatikan pada kalimat tersebut. Apakah ada penggunaan lebih banyak uang? Kita perhatikan, kita baca kalimatnya. Most customers will just need to see the tellers. Kebanyakan customer itu hanya perlu melihat atau mengunjungi bertemu teller when they go to the bank, ketika mereka pergi ke bank, if they are paying money, ketika mereka membayar uangnya into their account, di dalam akunnya. Maksudnya, berarti memasukkan uang ke dalam akun banknya gitu ya. As either cash or check. Untuk dalam bentuk cash atau check gitu ya. Nah, di sini informasinya nggak ada nih tentang penggunaan banyak uang ya. Tapi, teman-teman perhatikan kalimat selanjutnya. Teman-teman perhatikan kalimat selanjutnya. However, akan tetapi, they might need to see the bank manager. Mereka itu adalah customernya, perlu melihat bank manager atau manajer bank if they want to open an account, ketika mereka mau membuka buku bank, or if they have become overdraw, atau ketika mereka menarik uang berlebihan. Overdraw itu berarti tarik uang berlebihan, berarti lebih daripada jumlah di akun mereka. Ada penjelasan selanjutnya. When they have spent more money than there was in the account. Ketika mereka menghabiskan lebih banyak uang daripada yang ada di akun mereka. Nah, Kak Rahila tadi katanya kalimat yang berkaitan dengan itu aja yang dibaca. Kalimat selanjutnya nggak perlu dibaca. Ternyata perlu. Perlu kenapa? Ada kata ganti day di sini. Kata ganti day di sini berkaitan dengan customer di sebelumnya.
Gitu ya. Berarti informasinya ada di kalimat kedua di paragraf tersebut. Gitu. Oke. Dari kalimat kedua ini kita tahu bahwa ketika si customer-nya ini menarik uang lebih banyak daripada jumlah yang ada di akun banknya, mereka harus menemui bank manajernya. Gitu. Jadi, kalau kita perhatikan pada soal tadi, mana soalnya? Ini, berarti jawabannya adalah yang apa tadi? Yang C. They will have to have a meeting with the bank manager. Mereka akan harus menemui manajer bank ketika menghabiskan uang lebih banyak dari apa yang mereka punya, dari yang jumlah mereka punya. Gitu jawabannya. Jadi teman-teman ketika menemukan soal seperti ini, ketika teman-teman langsung lakukan cara scanning. Scanning itu adalah mencari keywords-nya, langsung mencari informasinya pada teks bacaan. Nggak perlu dibaca semuanya, meskipun misalnya Kak Rahila aku masih minim vocabulary-nya. Justru karena masih minim vocabulary-nya juga, perhatikan keywords-nya aja. Gitu. Nanti kalau misalnya terlalu dipaksa untuk baca semuanya, biasanya terlalu dipaksa baca semuanya, terlalu dipaksa untuk mengartikan semuanya, udah habislah waktu di situ. Jadi lebih baik fokus pada keywords-nya aja. Langsung cari mana kata customer, kata yang berdekatan dengan customer, kata ganti yang berujuk pada customer, kemudian informasi tentang penggunaan lebih banyak uang. Gitu. Oke, seperti itu. Atau bisa dengan cara dengan lebih mudah karena di sini titik poinnya atau inti dari penjelasannya itu adalah menghabiskan lebih banyak uang. Berarti teman-teman hanya perlu mencari informasi tentang penggunaan lebih banyak uang, spend more money. Itu cuma perlu dicari bagian itu aja. Karena itu lebih cepat nanti nemuin jawabannya kan ya. Kayak gitu. Seperti itu. Oke. Sudah nomor 15, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, maaf ya tadi listriknya mati di sini. Jadi tiba-tiba keluar. Ada pertanyaan nggak untuk soal nomor 15? Kalau ada yang chat di Zoom chat, tolong di chat ulang ya. Karena Hila tadi nggak baca. Karena tiba-tiba keluar karena mati lampu di sini. Tidak ada pertanyaan. Oke, aman. Kalau begitu, kita lanjut ke soal nomor 14 ya. Nomor 14. Tadi sudah Kurniawan, sekarang oke, ada Nova. Nova, silahkan dibaca soal nomor 14 dan dijawab. Mana menurut Nova yang benar di sini? Oke, silahkan. Baik, Miss. Oke, nomor 14 ya. 14 ya. Uh-uh. What do bank teller do? Oke, Jawabannya B, Miss. They help the Oke. customer. Oke, baik. Thank you, Nova. Sudah dijawab soal nomor 14. Sama-sama, Miss. Alright. Jadi nomor 14 ini sama seperti nomor 15. Kita
Nggak perlu pakai baca semuanya, kita perlu lakukan scanning aja. Baik, nomor 14. What do the bank tellers do? Apa yang dilakukan oleh teller bank? Ya. Nah, ini keywords-nya ada di teller bank atau bank tellers. Ya. Silahkan cari informasi tentang bank tellers atau bank tellers do ya. Bank tellers do berarti apa yang dilakukan oleh si teller bank itu. Silahkan cari informasi tentang kegiatan bacaan di awal dari paragraf pertama. Apakah ada penggunaan bank teller di situ? Tidak ada. Oke, bank teller melakukan kegiatan apa? Tidak ada juga, ya. Paragraf kedua, bank teller atau bank teller melakukan kegiatan apa? Tidak ada juga, tidak ada informasi tentang bank teller melakukan kegiatan apa, ya. Jadi kita move langsung ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga mana nih? Tentang teller bank. Oke, ada penggunaan teller bank tapi bukan teller bank secara lengkap, cuman teller aja. Mana itu informasinya ini? Various tellers, beberapa teller who work behind the bank counter, yang bekerja di belakang counter bank, berarti di belakang layar lah ya, and help the customers, dan membantu customer. Berarti teller bank itu bekerja di belakang layar atau di belakang counter bank ya, dan dia bekerja untuk membantu para customer seperti itu. Jadi kalau kita lihat pada pilihan jawaban, mana informasi tentang keduanya atau salah satunya? Apakah ada? Ada, yaitu ada di pilihan B. Cuma disebutkan yang ini doang, nggak disebutkan kalau dia bekerja di counter bank. Cuma disebutkan adalah they help the customer. Mereka membantu customer. Dan sesuai dengan informasi pada pilihan jawaban, itu ada informasinya. Seperti itu ya. Nah, kalau soal seperti ini, teman-teman, ketika misalnya disebutkan hanya salah satu aja pada pilihan jawabannya, itu benar. Oke, tapi kalau misalnya ada pilihan jawaban lain yang menyebutkan lebih komplit, misalnya contohnya kalimatnya adalah working behind the bank counter and help the customer, itu jauh lebih tepat, gitu ya. Jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, cari pilihan jawaban yang menyebutkan informasinya secara komplit dulu. Oke, yang kayak tadi bank teller itu dia bekerjanya gimana gitu. Nah, itu dua hal disebutkan kan, bekerja di behind the counter bank dan juga bekerja membantu customer. Dua. Kita cari dulu di pilihan jawabannya, dua-duanya disebutkan nggak secara langsung satu pilihan jawaban itu? Nggak ada. Kalau nggak ada, lihat pilihan jawaban yang menyebutkan salah satunya. Gitu ya. Karena pernah ada jebakan soal seperti ini. Misalnya yang A hanya disebutkan salah satunya aja. Begitu yang B disebutkan semuanya. Yang A berarti otomatis salah jawabannya. Dan yang B yang menyebutkan semuanya, itu yang tepat. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu untuk soal nomor 14? Atau masih ada yang belum dipahami? Oke, aman. Siap. Clear, Miss. Oke, siap. Kalau begitu, kalau sudah aman, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya, 13. Kembali ke Syifa. Syifa, coba dibaca soal nomor 13 dan dijawab menurut Syifa mana yang benar. What is the purpose of the head office of the bank? Mm-mm. Jawabannya A. To
to support the local branches to work properly. Okay, very good, Shifa. Thank you very much for the answer. Nomor 13, what is the purpose of the head office of a bank? Apa tujuan dari head office? Kantor utama dari bank tersebut. Berarti kantor utama ada kantor cabangnya gitu ya. Nah, ini sama seperti soal nomor 14 dan 15, kita perlu tandai keywords-nya dan carikan informasi itu pada teks bacaan ya. Keywords-nya di sini ada pada kata head office. Purpose of head office ya. Purpose of the head office. Tujuan dari kantor pusat. Gitu ya. Jadi kita lihat pada pilihan jawabannya mana penggunaan head office, mana informasi tentang head office itu pada teks bacaan ya. Bukan pada pilihan jawaban, tapi pada teks bacaan. Untuk paragraf pertama, tidak ada penyebutan head office di situ dan juga tujuan dari head office tidak ada. Paragraf kedua juga tidak ada. Paragraf ketiga, sebentar. Oh ya, paragraf kedua nggak ada. Paragraf ketiga ada. Ada. Oke. Ada. Mana? Di sini. Head office. Kita baca dulu satu kalimat yang menggunakan head office ya. As well as the local branches. Begitu juga dengan cabang lokal that are in most cities yang ada di kebanyakan kota. Each bank will also have, setiap bank pasti punya a head office, kantor pusat. Nah, informasi tentang head office ini nggak disebutkan di sini ya. Kalau gitu kita lanjut ke kalimat selanjutnya, biar kita tahu sebenarnya fungsi head office ini apa dan apakah ada informasi itu di kalimat kedua. Kita baca sekarang. This is where all central tasks. Ini di mana semua tugas utama are performed, ditunjukkan atau ditampilkan that let the local branches function. Yang membiarkan kantor cabang lokal itu berfungsi. Gitu. Oke. Kita lihat informasi ini. Apakah ada di pilihan jawaban? Ada, yaitu di pilihan A. To support the local branches to work properly. Nggak disebutkan plek-ketiplek kata-katanya, tapi maksudnya sama. Untuk membantu kantor cabang lokal itu bekerja dengan baik. Kalau di kalimat yang di paragraf tadi, apa disebutkan? Artinya kira-kira seperti ini kalau yang di kalimat paragraf tadi. Untuk menggerakkan kantor cabang itu berfungsi. Sama ya maksudnya dengan pilihan A ini ya. Oke, jadi seperti itu jawaban untuk nomor 13. Apakah masih ada yang perlu dijelaskan kembali atau dijelaskan lebih lanjut atau apakah masih ada yang belum dipahami? Untuk soal nomor 13, apakah masih ada yang belum dipahami? Oke, aman. Bagaimana yang lain? Oke, siap. Aman ya untuk soal nomor 13 ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau begitu, soal nomor 12. Nomor 12, tadi Syifa. Setelah Syifa tadi siapa ya? Dharma ya? Dharma, coba dibaca soal nomor 12 dan dijawab. Siap, Kak. According to the text, what do banks enable people to do? The answer is D. Okay, very good. Okay, Dharma, thank you very much for telling me your answer. Okay,
Untuk soal nomor 12, di sini sama seperti soal-soal yang tadi kita bahas, ya, kita harus mencari do scanning ya, melakukan scanning. Kita catat keywords-nya ya. Soalnya adalah according to the text. Berdasarkan teks tersebut, what do banks enable people to do? Apa yang diperbolehkan oleh bank terhadap orang-orang untuk yang diperbolehkan untuk dilakukan itu apa? Gitu. Nah, jadi informasi ini kita langsung cari aja. Sebentar, keywordsnya adalah ini. Banks enable people to do. Hal-hal yang diperbolehkan oleh bank untuk terhadap para customer-nya yang diperbolehkan untuk dilakukan. Itu apa-apa aja. Ya. Kalau pada paragraf pertama itu ada informasi itu, langsung ada ya di sini, di kalimat ini. Banks enable people. Bank membolehkan orang-orang untuk melakukan apa? Save money, menyimpan uang. Borrow money, meminjam uang. And to pay for things with ease and security. Dan membayar sesuatu atau hal barang-barang dengan mudah dan dengan mudah dan aman. Gitu ya. Jadi, ada 3 hal yang diperbolehkan oleh bank untuk dilakukan oleh si para customer. Nah, ketiga informasi ini apakah ada di pilihan jawaban? Ternyata ada. Di pilihan jawaban A, ada buy products itu pay for things tadi. Save money for the future berarti save money tadi. Get money now that they have to pay back later berarti borrow money. Yang C ini kata lain dari borrow money, berarti ada. Nah, yang D itu tulisannya all of the above, berarti semua yang di atas. Semua yang di atas maksudnya adalah semua yang di pilihan A, B, dan C. Berarti jawabannya langsung kita pilih yang D, karena yang D mencakup semuanya. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu untuk soal nomor 12 ini? Atau masih ada yang belum dipahami? Apakah masih ada yang belum dipahami untuk soal nomor 12? Aman. Oke, Amalia. Iya, kalau begitu kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Nomor 11, ya, soalnya apa ini? Nah, nggak tahu. Karena Hila lupa. Oke, nomor 11 masih. Oke, ini tentang teks juga ya. Jadi nomor 11 nanti yang menjawab kalau misalnya mau membaca teksnya lagi, boleh diberitahu Kak Rahilanya, biar nanti Kak Rahila tunjukkan teksnya ya. Tadi sudah Dharma, sekarang ke Cinta. Silakan Cinta untuk membaca soal nomor 11 dan diberitahu jawaban yang mana yang menurut Cinta yang benar. If the hunter meet a wild animal on the way, he probably will it. Yang benar deh, Kak. Yang mana? D. D. Oke, siap. Thank you Cinta untuk jawabannya. Oke, baik. Kita perhatikan pada soalnya dulu. Soalnya adalah if the hunter, jika pemburu met a wild animal, bertemu dengan binatang liar, ya, on the way, di tengah perjalanannya, he probably would, dia kemungkinan akan, it. Dia kemungkinan akan apa terhadap hewan tersebut. Nah, ini informasinya sama seperti nomor yang tadi kita jawab, langsung dicari informasi yang berkaitan atau sesuai dengan keywords-nya. Keywords-nya adalah berarti agak ini the hunter met wild animal sama he probably would apa.
Ya. Itu berarti kata kuncinya adalah ketika si pemburu itu bertemu dengan hewan liar, apa yang akan dilakukan? Gitu ya. Informasi ini ada pada teks, kita perhatikan dulu dari awal. Kalau dari paragraf pertama sih ini kemungkinan jawabannya ya pasti si pemburu akan menangkapnya ya. Ya, gitu ya. Tapi belum tentu itu jawabannya karena apa? Karena di awal disebutkan kalau dia itu sombong. Oke, sombong. Di awal cerita ini diawali dengan kata once upon a time. Kalau ada teks yang diawali dengan kata once upon a time atau suatu hari, kemungkinan ini merupakan teks naratif atau teks cerita. Kalau teks cerita, biasanya ada informasi atau ada pesan yang akan disampaikan pada cerita tersebut. Oke, jadi kalau misalnya di awal sudah disebutkan once upon a time dan juga sombong, berarti biasanya apa? Orang yang sombong di akhir cerita pasti akan celaka, gitu ya ceritanya ya. Jadi di paragraf pertama ini nggak bisa dijadikan jawabannya. Kemudian paragraf selanjutnya, nah perhatikan di sini paragraf selanjutnya, oh ini agak campur karena ada dialog ya. Paragraf selanjutnya yang dari one day sampai sini, ini paragraf kedua ya, sampai sini. Di situ nggak ada informasi terhadap apa yang akan dilakukan oleh si hunter itu ketika dia bertemu dengan hewan liar. Hewan liar itu termasuk yang singa ya, gitu ya. Gitu. Meskipun di situ ada kalimat I defeated Annie, ya, tapi kalau teman-teman perhatikan lagi ke bawahnya nanti itu bukan jawabannya, jadi nggak bisa dijadikan jawabannya. Kemudian untuk bagian terakhir, bagian selanjutnya yang ini di sini juga nggak ada informasinya. Kalau bagian ini, nah itu ada informasinya, di mana respon si hunter ketika sudah diberitahu sama woodcutter atau pemotong kayu, kalau dia melihat ada singa di sekitarnya, gitu ya. Si respon si hunter ini atau pemburunya adalah dengan mengatakan, no, no, I only just wanted to see his footprints. Tidak, tidak, saya cuma mau melihat jejak kakinya aja. Jadi, kalau dia bilang seperti itu, berarti si hunter ini sebenarnya takut dengan hewan liar. Jadi kalau dia takut berarti dia pasti akan menghindar. Gitu. Jadi jawabannya untuk soal nomor 4, nomor 11 adalah would avoid it atau menghindari hewan tersebut. Gitu. Oke, jawaban untuk soal untuk nomor 11 ini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu atau apakah ada yang masih belum dipahami? Aman? Oke, kalau aman, oke, Amelia sudah memberikan jempol ya. Aman berarti ya. Kalau begitu, kalau sudah aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Masih ada waktu sedikit lagi. Kurniawan, soal nomor 10 silakan dibaca dan diberitahu jawaban yang benar menurut Kurniawan apa. Siap Kak. Question number 10. What did the hunter feel when the woodcutter said that there was a lion around them? So the answer is be scared. Okay, very good. Thank you, Kurniawan, for the answer. Ya, soal ini adalah what did the hunter feel? Apa yang dirasakan oleh si pemburu? When the woodcutter said, ketika pemotong kayu itu mengatakan that there was a lion around them, ketika ada singa di sekitar mereka. Nah, informasi ini ada pada teks bacaan tadi yang sudah kita baca ya, sekilas di bagian ini. Ini, di sini. The woodcutter knew that the hunter only boasted. Pemotong kayu itu tahu kalau pemburu itu cuman sombong aja.
Boasted itu sombong ya. So he said, dan dia mengatakan, yes, a lion is around. Ya, singa itu ada di sekitar kita. Can I take you there? Apakah boleh aku membawamu ke sana? Gitu ya. Kemudian si hunternya kan dia responnya the scared hunter said kan. Hunter yang takut itu mengatakan, no, no, I only just wanted to see his footprints. Tidak, tidak, aku cuma ingin mengetahui jejak kakinya. Kemudian kalimat terakhir, finally, akhirnya the boastful hunter, pemburu yang sombong itu ran away from the spot. Lari menjauh dari titik di mana dia berada saat itu. Nah, kalau kita lihat pada pilihan jawaban di soal nomor 10, ini ada pada pilihan yang B, yaitu scare. Jadi, si hunternya merasa takut ketika si woodcutter-nya atau si pemotong kayunya mengatakan ada singa di sekitar mereka. Gitu. Alright, nomor 10 itu jawabannya. Apakah masih ada yang belum dipahami untuk soal nomor 10? Apakah masih ada yang belum dipahami? Oke, aman, sudah. Kalau begitu, karena waktunya sudah habis, without any further ado, Kak Rahila cukupkan sampai di sini. Nanti jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di WhatsApp group. Ya, dan ini sekaligus pertemuan terakhir ya untuk periode ini ya, karena ini pertemuan ke-8 kan ya. Ya, intinya ini sudah pertemuan ke-8 ya. Sudah pertemuan ke-8 ternyata sudah sejauh ini. Thank you very much for today everyone. Jika ada pertanyaan seperti tadi, silakan ditanyakan di WhatsApp group ya, karena waktunya sudah habis. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for joining until the end of our class. Yeah, see you. Okay, Amelia.